Jadi seorang aktivis itu kalau belum bisa menggapai tujuannya, ya, terutama misalnya legislatif, belum puas rasanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Iya, saya berdoa agar parlemen ke depan ini dipenuhi aktivis-aktivis yang paham betul persoalan masyarakat yang diwakilkan nantinya. Begitu. Memilih timnya itu aktivis. Benar, lebih nyaman. Mungkin lebih paham menyampaikan kepada audiens atau juga para konstituen nanti. Saya rasa juga kerja-kerja aktivis itu terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini saya jawab WA yang sering ngechat saya, termasuk DM di YouTube, minta didatangi ruang tamu Rumah Kebaikan, salah satu tokoh pemuda. Kita sapa langsung Bung Firdaus Hasbullah, sarjana hukum. Sehat, Bung? Sehat, Mas. Ini nggak tahu lagi aku chat yang keberapa minta Bung datang ke sini. Tapi sibuk nih kayaknya. Bukan sibuk, Mas, tapi ado gawe atau Palembang. Ado gawe itulah kalau tahu Palembang ini. Bung, kita akan bicara soal tokoh pemuda. Ya. Ini kan apa ya, kalau dinamika politik saat ini kayaknya pemuda ada peranan pentingnya. Di posisi-posisi entah di calon, entah di partai. Kayak mana sih, Bung, tokoh pemuda saat ini nih pergerakannya? Saya mendefinisikan sebagai tokoh pemuda dulu, Mas. Ya, siap. Saya tuh malu dianggap tokoh pemuda, tapi mungkin latar belakang saya terlibat aktif dalam dunia organisasi kepemudaan. Saya akui itu, mulai dari Wakil Ketua KNPI Sumatera Selatan. Saya juga pernah menjabat Ketua KNPI di Kabupaten Pali. Ini berhubungan erat dengan kepemudaan, ya. Jangan lupa Ketua Senat Muhammadiyah. Kalau itu aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa. Jadi sebelum melangkah sebagai aktivis kepemudaan, saya memang pernah menjabat Ketua atau Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Dulu 98 saya, sebelum Presmanya saya pernah jadi Ketua Senat atau Ketua BEM Fakultas Hukum. Saya pernah juga di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Sumbaksel gitu ya. Baru setelah selesai kuliah merambah ke dunia kepemudaan. Kalau dulu kan kita belum mau terlibat ke organisasi kepemudaan karena masih di organisasi kampus. Ya, jadi kalau dulu agak kontradiktif ya. Pasca reformasi mungkin paradigmanya berbeda. Benar. Sehingga kita mau ketika diajak bergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita bergabung. Di samping itu juga saya saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan bidang organisasi. Siap. Wih, semua itu pasti di wilayah-wilayah organisasi. ISMI juga dong? ISMI sebagai Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris. Cendekiawan Muslim Indonesia, Wakil Sekretaris. Bung, ada perbedaan tidak ketika berorganisasi di mahasiswa dengan di luar? Jauh sekali, Mas. Bedanya. Jauh sekali. Apa itu? Kalau di kemahasiswaan kita kan tidak langsung terlibat politik praktis. Kita sebagai aktivis yang memang betul-betul tidak terkontaminasi ke dunia-dunia politik gitu kan. Cuman kita sebagai penyampai aspirasi gitu juga boleh dikatakan kalau di era reformasi itu agent of change-nya kan, dan perubahan. Kalau dunia kepemudaan ini ketika kita sudah bergabung banyak warna-warninya. Ya. Apalagi di OKP ya, di KNPI itu kan yang namanya kawat candra di muka KNPI itu. Ada yang dari partai ini, ada yang dari partai ini, macam-macam. Nah, jadi kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter organisasinya. Jadi ya kita juga harus dituntut untuk memahami
Kalau di kemahasiswaan cuman satu arahnya ya. Iya. Itu kalau di OKP banyak macamnya, warna-warni Mas. Di sanalah dinamikanya. Warna-warni ini apa mempengaruhi dalam bergerak, dalam apa beraktivitas, atau harus agak sulit tidak menentukan sikap ketika banyak warna-warni? Tidak juga, kalau kita sudah menyelami masuk ke dunia itu ya kita tahu juga mana kita, mana teman-teman yang lain. Artinya kan ada arahnya masing-masing. Namun begitu bergabung di KNPI ini kan kita semua satu. Karena KNPI itu ada Kawah Chandra di Muka, tempat bergabungnya para OKP di sana. Ya. Nah ini pengunjung, pasti informasi saya ini sudah basi ya, karena Bung Firdaus ini kita tahu saat ini, alhamdulillah selamat Bung, terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pali. Terima kasih Mas. Aduh perjuangannya itu, boleh dong bercerita sedikit. Itu, yuk kita saya malu sebenarnya kalau bercerita tentang legislator ini. Kenapa? Ya malunya perjalanan saya cukup panjang untuk sampai ke apa namanya terpilih itu. Mungkin ya saya agak sedikit bicara tentang motivasinya apa. Jadi anggota DPR banyak kita temui, saya tidak bicara orang ya. Mungkin bicara background ya, backgroundnya apa lalu ucuk-ucuk jadi DPR. Mungkin banyak backgroundnya, mungkin entah itu dia anak orang kaya gitu kan, entah itu dia anak pejabat, entah dia itu pengangguran lalu ingin mencari kerja untuk status sosialnya, banyak macam ya. Tapi saya off the record ini, saya tidak berbicara orang, saya bicara fenomena. Setuju? Ya, fenomena. Jadi artinya kalau mengibaratkan diri saya perjalanannya cukup panjang sekali. Cukup panjang sekali baru terpilih. Saya sudah beberapa kali calon. Saya nggak terpilih. Tapi 2024, alhamdulillah saya pulang kampung. Saya pulang kampung halaman saya, Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir. Saya caleg di Dapil 2. Saya mendapat kesempatan untuk duduk di legislatif 2024. Dan ini gimana nih? Tadi saya pengen flashback, sudah berkali-kali dan masih mencalonkan diri sampai terpilih. Nah itulah Mas. Tujuannya yuk, bicara tujuan dulu kita. Jadi kalau keluarga mungkin menyarankan udahlah, gak usah calon lagi, karena udah beberapa kali calon. Itu sempat dia ngomongin? Keluarga, tapi kalau istri ya, istri anak-anak sebenarnya dia nggak terlalu ambil pusing ya dengan apa yang saya lakukan, karena dia paham betul dengan background saya. Jadi seorang aktivis itu kalau belum bisa apa namanya menggapai tujuannya, ya, terutama misalnya legislatif, belum puas rasanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, karena kita di luar sistem. Iya, benar. Ya, benar. Kalau kayak profesi saya ini kan untuk saya sendiri, untuk klien saya itu misalnya advokat misalnya kan. Tetapi tidak puas sampai di sana. Darah aktivis saya masih mengalir. Bagaimana kita melihat sekarang ini parlemen atau DPR yang memang kok aktivisnya jarang sekali ada di setiap DPR itu ya. Setuju. Merasa gregetan gitu kan, kalau bahasa Palembang tuh ya kenapa tidak bisa gitu kan. Kita ini punya banyak modal pengalaman berjuang dan juga mengurus orang dan tahu akar masalah. Iya, itu yang tak kalah pentingnya, tahu akar masalah. Iya. Mulai kita dari mahasiswa, kita sudah biasa mengurus masyarakat, biasa melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Toh kerja-kerja DPR itu kan begitu, pesuruh katakanlah, bukan pejabat sebenarnya. Saya tidak sepakat, saya tidak sepakat kalau DPR itu dibilang pejabat. Dia wakil rakyat, tentu yang majikannya adalah rakyat. Jadi nggak usah ke petenteng-petenteng kalau jadi DPR. Ya, maksud saya begitu. Saya ingin merubah mindset berpikir orang, paradigma berpikir orang bahwa jadi DPR itu jangan sok-sok lah, jangan mentang-mentang DPR lalu segalanya
bisa gitu kan. Tapi yang esensi yang tidak kalah penting adalah ketika duduk di DPR itu bagaimana mengurus persoalan masyarakat. Tapi sebagai banyak, penyampai. Tapi banyak yang ragu loh, kalau aktivis sudah jadi anggota dewan, dia lupa aktivisnya. Ayo. Ada yang ragu, ada yang agak grogi nanti menghadapinya. Nah, karena biasa demo sekarang di demo. Inovasi seorang aktivis itu banyak. Ya, iya. Lebih senang kalau seandainya nanti duduk di DPR orang demo itu lebih senang. Lebih senang ngadepinya. Beradaptasi dengan masyarakat, karena kita juga kadang-kadang mungkin tidak sampai ke kita apa yang menjadi harapan dan juga keinginan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya begitu. Nah sekarang saya setuju tadi pernyataan Bung Firdaus. Kami tidak akan menyebut nama, tapi saya mengatakan ini fenomena. Iya. Pileg kemarin banyak loh kawan-kawan aktivis kita yang mencalonkan diri di legislatif. Apa fenomena ini? Apa sesama aktivis berembuk tidak pernah? Nyalon enggak? Ya, keinginan teman-teman aktivis itu saya rasa niatnya sangat mulia. Karena mereka paham dan pernah berpengalaman untuk menjadi pendamping masyarakat, mengurus masyarakat, mengadvokasi masyarakat, sehingga punya gejolak yang tinggi, ya, nuraninya terpanggil untuk calon. Hanya saja mungkin belum dapat kesempatan. Iya, saya berdoa agar parlemen ke depan ini dipenuhi aktivis-aktivis yang paham betul persoalan masyarakat yang diwakilkan nantinya, begitu. Waduh, ini saya sudah dapat judul ini. Parlemen diisi oleh aktivis. Aktivis ke depan ini. Memang apa kalau diisi oleh aktivis, apa bakal lebih greget nih parlemen? Saya yakin lebih paham. Bukan saya meniadakan yang bukan aktivis ya. Saya yakin lebih paham kalau aktivis yang banyak di parlemen. Tetapi juga harus misalnya banyak juga yang profesional-profesional lainnya di bidangnya, misalnya bidang pertanian, di bidang ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Tetapi kan aktivis ini bisa semua sebenarnya, Mas. Mau ekonomi, mau sosial. Ya, karena mereka pasti mempelajari dan berdiskusi terus. Ya, belajar terus, tiap harinya dihadapkan dengan begitu kan. Sering membaca, paling tidak kan, sering membaca keadaan, membaca situasi pada masa ini dan kedepannya bagaimana begitu. Nah, ini sekarang kita menyerempet ke pemilu kada ya, Bung ya. Masih tetap aktivis. Hanya aktivis, saya tidak menyebut nama lagi, ini fenomena menjadi tim sukses lah. Ayo nih, ini kalau pandangan dari Bung sendiri gimana? Jadi kenapa? Ini saya bicara kenapa para kandidat lebih memilih timnya itu aktivis. Benar, lebih nyaman. Mungkin lebih paham menyampaikan kepada audiens atau juga para konstituen nanti. Saya rasa juga kerja-kerja aktivis itu terarah, gitu kan. Tetapi tidak semua juga aktivis yang jadi tim. Benar. Gitu. Termasuk saya ini, mau nyinggung saya, Mas. Ini nyinggung saya. Kalau saya kan lebih pada kedekatan emosional pada kandidat, ya. Dan juga saya juga backgroundnya juga lawyer, jadi kadang-kala diminta oleh kandidat itu sebagai tim hukumnya, gitu kan. Baru inilah diminta jadi ketua tim Pak Heri. Ya mudah-mudahan lah, Mas, kalau aktivis yang banyak di tim sukses itu lebih meyakinkan masyarakat bahwa si kandidat ini kalau terpilih nanti jangan lupa, gitu kan. Ini saksinya nih, timnya nih aktivis dan lebih mudah menagih janjinya nanti kandidat itu. Benar juga ya. Jadi seakan-akan sehingga dia malu juga jadi tim sukses, backgroundnya aktivis, kalau lupa masyarakatnya. Si kandidat terpilih lupa apa yang disampaikan, visi misinya, gitu kan. Karena harapan kita ke depan Sumatera Selatan dipimpin oleh yang betul-betul paham dengan kondisi hari ini di mana masyarakat membutuhkan apa. Terus juga jangan mundur terus, gitu kan. Jangan mundur, harus maju ke depan, lebih sejahtera. Terus 17 kabupaten kota ini harmoni, artinya tidak
banyak bercerainya gitu kan. Terus juga jelas arah pembangunannya gitu kan, terhadap apa yang pernah diungkapkan atau visi misinya juga harus terlaksana dengan baik, bukan hanya sekedar janji politik atau orang zaman sekarang ini kan, harus betul-betul dilaksanakan apa yang telah menjadi janji, dan itu janji itu tentu harapan masyarakat yang memilihnya. Di pilkada ini kan tidak semua masyarakat mau dinabobokan dengan uang gitu kan. Tapi masyarakat yang punya pemikiran, terus juga masyarakat miskin juga yang punya kebutuhan seperti berobat mahal, sekolah juga berbayar, ini yang menjadi perhatian. Artinya kalau survei kita, hampir masyarakat Sumatera Selatan ini 70% lebih menginginkan kembali berobat dan sekolah gratis. Ini harapan. Itu harapan? Harapan masyarakat. Karena apa? Ya kalau sakit demam pilek bisa ke puskesmas. Kalau ada gejala kanker, gejala apa tumor yang harus operasi jantung, itu mahal mas biayanya. Tidak bisa dengan yang apa namanya cuman diberikan obat penenang ataupun obat mepinal menghilangkan rasa sakit gitu ya. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Ya di periode yang lalu gubernurnya mungkin punya program itu, program yang dirasakan berobat dan sekolah gratis, dan banyak masyarakat terbantu. Ada yang sampai pasang klep jantungnya yang biayanya ratusan juta. Dengan program itu pemerintah provinsi sudah menganggarkan. Jadi artinya bukan gratis sebenarnya, itu dibayarkan oleh pemerintah. Seperti sekolah gratis. Jadi kan di Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas bahwa pemerintah itu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, itu salah satunya ya dengan lewat program sekolah gratis. Dan Bung yakin dua program itu bisa dilaksanakan kembali? Saya yakin kembali dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan 11 triliun ini, 1 triliun dialokasikan dengan berobat dan sekolah gratis, saya yakin program itu terlaksana. Tidak akan mengganggu aktivitas pembangunan yang lain? Tidak akan mengganggu aktivitas pembangunan. Artinya tidak mengambil kos-kos, pembangunan tetap berjalan. Terus kenapa ini kita tidak mengatakan ya kenapa kayak sulit benar diwujudkan terus ya, masing-masing pemimpin kan beda-beda. Ada yang tidak mau mencontoh program yang sudah sukses. Berarti tergantung kebijakan dong. Tergantung kebijakan. Orang yang punya kekuasaan. Ada yang tidak mau program itu misalnya bangkit kembali, lalu yang dapat namanya pemimpin yang lalu. Kalau berpikirnya begitu, tapi kan dari masyarakat banyak. Iya, makanya saya bilang harusnya kita berpikir mencontoh yang baik. Nah, itu kan mencontoh yang telah sukses, yang memang membawa kemaslahatan bagi umat. Begitu kan? Jangan menutup program yang telah sukses lalu tidak dilaksanakan kembali. Setuju. Jangan bicara masalah misalnya ini kan ada KIS. Masyarakat Sumatera Selatan ini berapa juta yang miskin, yang dapat KIS-nya berapa aja, Pak? Tidak semua masyarakat dapat kartu Indonesia Sehat. Tidak semua masyarakat dapat kartu Indonesia Pintar. Programnya sudah baik, Pak Jokowi kan. Ada kartu Indonesia Sehat, ada kartu Indonesia Pintar gitu kan. Nah, tetapi harapan masyarakat ini untuk mengcover yang belum mendapatkan itu pakai apa? Pakai APBD provinsi, seperti zaman gubernur yang telah lalu. Saya begitu. Oke, kita kembali lagi ke aktivis dan tokoh pemuda. Kita ini pengunjung, saya ada satu grup bergabung dengan Bung Firdaus. Saya lihat nih ada beberapa kawan-kawan kan, mohon maaf ini menjadi tim sukses ataupun pendukung partai, pendukung calon yang berbeda. Tapi kayaknya asik-asik saja tuh obrolannya. Ya, sebenarnya antar kalian itu gimana sih, Bu? Ya, jadi begini. Gimana sih, Bu? Kalau lagi di grup itu sering debat. Debat ya. Kalau ketemu kan ya ngopi-ngopi aja. Ngapain pula kita mau ribut soal yang didukung? Asik. Jalankan aja lah. Mau dukung ini ya udah jalanin aja. Nah, hanya saja maksud saya kalau mendukung kandidat itu harus tahu programnya.
yang disampaikan itu programnya, bukan kejelekannya. Itu. Wow, Itu kan. Masya Allah. Sampaikan aja programnya. Kalaupun toh yang kemarin tidak menjalankan program itu ya nggak usah juga dicaci maki gitu. Ke depan bagaimana program kita gitu kan. Toh masyarakat juga tahu, yang menilai juga masyarakat, gitu kan. Yang memilih juga masyarakat. Kenapa harus sibuk mencari dukungan tokoh ini, nggak usah. Nah, sebagai ini ya, sebagai tokoh pemuda, mencermati anak-anak muda sekarang dalam berpolitik, gimana, Bung? Apakah ada peningkatan mereka untuk lebih perhatian atau malah banyak yang apatis? Kalau sekarang saya lihat sudah agak sedikit melek politik masyarakat ini, karena mungkin di beberapa diskusi juga kita sampaikan bahwa kita itu jangan alergi dengan politik. Setuju. Karena di republik ini semuanya kebijakan politik. BBM naik kebijakan politik. Sembako naik karena kebijakan politik. Semua kebijakan politik. Kalau anak muda apatis dengan politik, artinya dia membiarkan itu berlangsung. Tetapi ketika anak muda turut prihatin dengan keadaan, tidak usah misalnya harus ikut partai politik, tidak. Berpolitik itu tidak harus ikut partai politik, ya. Tetapi memahami keadaan dan kebijakan politik saat ini berlangsung. Dan kalau anak muda apatis, mau enaknya aja hidup di negeri ini, lalu nggak mau tahu apa, yang penting orang tua saya kaya, itu apatis betul. Ini saya bicara lagi fenomena, tidak menyebut nama nih. Untuk Pilwako, Pilkada Kota Palembang, banyak anak muda mencalonkan diri. Tokoh-tokoh muda lah, tokoh-tokoh pemuda. Pilwako ini. Apakah apa nih, semacam satu gerakan anak-anak muda juga? Ya, mungkin eranya era pertama mungkin sudah era digitalisasi ya. Yang kedua juga eranya juga era anak muda sekarang ini, Mas. Jadi apa yang mereka lakukan, yang punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, sangat baik sekali menurut saya. Jangan diisi orang-orang tua semua, Mas. Yang tua-tua istirahatlah sebenarnya kan. Iya, harusnya istirahat. Harus lebih menjadi pengayom orang-orang tua itu. Menurut saya ini ya. Mohon maaf, saya tidak mendiskriminasi yang umurnya sudah 70 ke atas misalnya kan. Ya aneh juga kalau apalagi calon kepala daerah udah umur 80 kan itu kan. Ya bukan saya mendiskriminasi, tidak bermaksud mendiskriminasi, tapi menurut saya orang-orang tua lebih menjadi pengayom. Memang kalau menurut Bung, kans anak muda, tokoh pemuda yang mencalonkan diri besar? Besar sekali, Mas. Jadi di Indonesia ini kan rata-rata udah banyak tuh jadi kepala daerah. Oh iya. Di Sumatera Selatan juga udah. Iya. Beberapa kepala daerah didominasi oleh anak muda, aktivis juga. Dan itu juga sangat tidak menutup kemungkinan terjadi di Pilwako kita. Mudah-mudahan di Pilwako ini juga anak muda itu kan. Mudah-mudahan. Anak muda yang progresif. Anak muda yang progresif. Bung, jangan borjois tapi. Jangan borjois loh. Bung, peran aktivis dalam pemilu kada kan sangat penting, Bung, untuk sebagai social control. Seharusnya seperti apa sih kalau dari Bung? Saya rasa para aktivis harus lebih pada pendidikan politik. Ya. Jadi artinya jangan sampai pemilu kada ini brutal yang dimana-mana selalu uang menjadi apa namanya, menjadi penentu keterpilihan para kandidat. Tetapi lebih pada bagaimana menyadarkan masyarakat, membuka mata hati masyarakat bahwa tidak semua orang mau memilih orang tersebut karena uang. Tapi lebih pada program yang memang bakalan untuk masyarakat banyak dan hajat hidup orang banyak. Saya begitu. Saya rasa sudah saatnya anak-anak muda jangan sampai ini kebablasan terus-menerus bahwa setiap momentum pilkada selalu yang bicara adalah uang. Dan ada peran aktivis untuk menyadarkan hal itu. Ya saya rasa juga aktivis juga harus berperan.
anak muda, aktivis harus berperan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Memang kayak mana? Kalau Bung melihat sendiri bagaimana? Kasihan kandidat yang nggak punya uang, takutnya gitu kan. Tapi dia punya semangat, punya program untuk memajukan. Oke. Ya, saya selalu menyemangati teman-teman yang calon atau kandidat yang nggak punya, gitu kan. Kita harus beri semangat mereka. Ya, memang kalau segala apa namanya biaya politik biaya ada, politik, kos politik ada. Tetapi maksud saya tidak brutal, tidak jadi barbar nanti kan. Nah, kalau mencermati pileg kemarin, kan rata-rata tetap masih bisa dikatakan pemilih itu pemilih muda, Pak. Iya. Dan bagaimana kalau sebenarnya kalau di perilaku ini, apakah pemuda kalau Bung pasti akan menggunakan hak pilihnya atau ada semacam ketidakpercayaan? Saya rasa anak muda lebih melihat program, aktivis juga lebih melihat program kandidatnya. Dia lebih melihat kandidatnya siapa, lalu programnya apa, memilih itu ya. Tidaklah yang namanya anak-anak muda ini tidak juga terlalu banyak yang apa namanya berharap dapat uang lalu memilih. Oke, benar juga sih. Kita tetap berpikiran kalau pemuda pasti punya punya daya inilah, benar-benar masih punya nurani lah. Oke. Bung sambil minum dulu Bung. Saya lupa lagi menawari ini kopi apa Skana. Skana, Tapi kalau yang aslinya yang di Skana, ini yang cabangnya Bung. Enak nih Mas. Iya. Pahit-pahitnya pas ini. Mas, bagi kita perokok. Bagi kita merokok, tapi tidak boleh merokok dulu. Tapi tidak boleh merokok. Sebagai pertanyaan penutup, boleh dong saya sedikit bertanya. Tadi Bung sudah menyebutkan sebagai, ya saya mengatakannya tim lah dari salah satu calon lah ya, cagup kita. Iya. Cagup kita. Boleh lah Bung, kasihkan nilai lebih dari cagup itu, calon gubernur kita, apa sih Bung yang menurut Bung? Yang mana? Paling kelebihannya? Iya. Kelebihan calon gubernur saya? Iya. Lebih banyak sekali kalau kelebihan. Kita sebut saja langsung Pak Heri Amalindo. Kalau kelebihan sosok Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo itu orangnya nggak terlalu formal. Siapapun, kapanpun bisa ngobrol sama beliau, bisa bersana gurau sama beliau, dan nggak terlalu harus apa namanya mau pakaian apa ketemu atau mau di acara apa gitu kan. Harus mau buat janji sebulan dulu itu enggak. Asal dia punya waktu, beliau selalu menyempatkan diri untuk ngobrol sama aktivis, sama tokoh-tokoh pemuda, masyarakat dan lain-lain. Ya, kelebihan apa lagi mau ditanya nih? Yang pasti saya ingin programnya. Program dong. Program tentu beliau banyak program, tetapi beliau punya keinginan bagaimana berobat dan sekolah gratis ini tetap berlangsung di Sumatera Selatan. Siap. Dan salah satunya programnya. Salah satu itu. Dari juga karena ini era digital, beliau juga akan melaksanakan program digitalisasi masyarakat Sumatera Selatan. Jadi mungkin ada yang namanya sekolah khusus untuk digital kan, karena era digital, dan juga program-program lainnya seperti UMKM, program internet gratis, program bagaimana mendapatkan pupuk murah. Nah, penting Bung. Bagaimana memberikan bibit gratis bagi para petani, gitu kan. Nah, itu program-program yang memang nantinya insya Allah akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Nah, ini pengunjung, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bung Firdaus tadi. Ayo dong, untuk memilih seseorang tuh perhatikan programnya. Jangan hanya terlena dengan popularitas, apalagi dengan money politik yang lain-lain. Bung, ada strategi khusus tidak Bung untuk meningkatkan elektabilitas dari Pak Heri Amalindo kita? Jadi kita kadang secara ilmiah memang survei menjadi acuan. Siap. Ya, tetapi dari jumlah penduduk ya kadang-kadang kan survei itu nggak seimbang. Jumlah penduduk berapa, lalu sampel yang mau disurvei berapa. Nah, oleh sebab itulah kami dari Rumah Bersama Pak Heri Amalindo terus berikhtiar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menyampaikan pesan
bahwa calon gubernur Sumatera Selatan yang kami usung, Pak Eri Amarindo ini programnya, ini programnya begitu. Jadi mudah-mudahan kami optimis Pak Heri apabila nanti didukung oleh partai politik untuk maju pilkada, insya Allah siap untuk masyarakat Sumatera Selatan. Waduh, ini baik pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Sebelum saya akhiri podcast ini, kita sama-sama mendoakan apa yang dilakukan, apa yang digerakkan oleh Bung Firdaus dan teman-teman itu benar-benar demi manfaat untuk masyarakat di Sumatera Selatan. Amin. Dan pastinya saya tegaskan lagi, yuk mulai belajar pintar, lihat programnya, dan perhatikan bagaimana jejak rekamnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung.